Kegaduhan terkait isu pembukaan areal tambang emas oleh PT SMN di Trenggalek menghangat. Izin tambang emas PT SMN di Kabupaten Trenggalek ini sempat disetujui Pemkab pada tahun 2005 silam. Penambangan emas tetap dilakukan sesuai izin yang sudah terbit. Maka 9 kecamatan di Kabupaten Trenggalek terancam hancur menjadi area pertambangan emas. Singkat cerita tentang izin usaha pertambangan, PT SMN atau Sumber Mineral Nusantara telah mendapat izin menambang di sebagian wilayah di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019. Wilayah tersebut meliputi 9 kecamatan, Kecamatan Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Gandusari, Dongko, Kampak, Munjungan, dan Kecamatan Watulimo. Meski belum memulai aktivitasnya, warga menolak perizinan yang sudah diberikan pemerintah kepada perusahaan. Mengapa warga menolak? Untuk mengetahui secara detail alasan warga menolak tambang emas, mari kita menuju ke Kecamatan Panggul. Ia akrab disapa Papang. Nama saya Papang Wida Kristianto. Saya asli Panggul, Trenggalek. Aktivitas yang saya geluti sama teman-teman itu di perkumpulan Sima Swatantra Indonesia. Jadi fokus kita itu ke pendampingan desa, termasuk bagaimana desa itu merawat lingkungan alamnya, bagaimana desa itu merawat dan melestarikan budayanya, terus sama bagaimana perekonomian desa itu bisa berdaulat atau mandiri pangan lah seperti itu. Berdaulat pangan gitu bahasanya. Kita sampai di Kenteng Cimi. Wah, ini malah enak kabel-kabel ini. Jadi kalau kajian karsnya ini kan apa itu dasar laut dulu itu di sini. Jadi terangkat makanya itu ada garis-garis apa itu patahan ini kan kemungkinan dulu adalah naiknya ini kan nggak langsung ngangkat gitu kan. Jadi secara berkala dia aliran permukaan airnya itu semakin rendah. Nah ini permukaan daratannya itu naik ini jadinya tebing ini. Seperti inilah geografis di wilayah Trenggalek bagian selatan. Lebih dari 58.000 hektar areanya telah ditetapkan sebagai kawasan kars oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2017.
Ini berarti sekitar 46% dari luas wilayah Trenggalek. Dan rencana eksplorasi tambang emas oleh PT SMN pada 2019 adalah 12.000 hektar lebih. Yang namanya kars itu ada dua, Mas. Jadi satunya endokars, satunya exokars. Exokars itu yang di permukaan, endokars itu yang di bawah permukaan. Jadi gua gua baik vertikal maupun horizontal, terus aliran sungai bawah tanah itu kan endokars kan gitu. Lalu, apa kaitan antara Papang dengan penambangan emas? Padahal wilayah tempat tinggalnya tak menjadi bagian dari wilayah eksplorasi tambang emas PT SMN. Papang tergabung dalam kelompok desa Sima Swatantra Indonesia atau SSI. Dan kelompok tersebut tergabung dalam bagian dari Aliansi Rakyat Trenggalek atau ART yang bergerak menolak kehadiran tambang. Kami bersama kawan-kawan yang ada di Panggul, yang ada di Trenggalek, kawan-kawan ART, ini sepakat bahwa ini tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama. Karena otomatis petani dengan lahannya pertanian yang akan dilakukan pertambangan emas dengan metode open pit maupun yang underground, ini akan menggeser istilahnya ruang untuk mereka berkegiatan di pertanian ini. Lahan-lahan pertaniannya akan digusur seperti itu. Ini ditampung dari sumber mata air kars ini, Mas. Namun, bukankah air dan emas adalah kekayaan alam yang bisa kita nikmati? Seperti rencana penambangan emas oleh PT SMN. Ini dialirkan dari sumber mata air sana. Jadi air dan emas itu tidak bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk yang selalu didengung-dengungkan investor yang akan menggali emas di Trenggalek ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Emas ini bisa menghidupi atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang katanya dari sektor pajak ini larinya ke masyarakat lagi. Ini berapa tahun kan seperti itu. Maksimal katakanlah 50 tahun. Lah setelah itu mau apa kan seperti itu. Sementara alam yang kita manfaatkan sebagai ruang hidup ini dari kakek nenek kita, dari pendahulu-pendahulu kita ini sudah berapa turunan sampai ke kita saat ini kan seperti itu. Ini nggak habis-habis, Mas. Jika emas bisa habis setelah dieksplorasi, air juga bisa habis jika hutan terus-menerus dieksploitasi. Sebab hutan dengan alaminya lah yang bisa menjaga ketersediaan air untuk kita. Ini untuk irigasi. Untuk irigasi, betul. Kalau yang besar itu ke rumah warga itu. berarti sumber mata air sebenarnya ada di secara posisi Ini, Mas, sana ini kira-kira dari tampungan ini sekitar 100 sampai 150 meter. Kita ke arah barat. Gitu. Ya, monggo. Papang lalu menunjukkan sebuah mata air dari Pegunungan Kars yang menjadi sumber pengairan untuk lahan pertanian dan perkebunan warga, di mana pada kawasan Kars tersebut bisa dikatakan telah rusak. Pas waktu zaman tahun 90-an awal, jadi saya masih usia remaja gitu. Di sini hutannya lebat, Mas. Hutannya lebat, air terjun ini maupun musim kemarau atau musim penghujan, ini airnya tetap mengalir dan jernih kan begitu. Nah, pasca reformasi ya, itu terjadi penebangan hutan secara masif. Nah, otomatis di situ terjadi perubahan kontur alam. Jadi pas waktu musim kemarau itu banyak sumber-sumber air itu kekeringan. Jadi wilayah-wilayah yang di perbukitan itu mengalami kekeringan yang luar biasa. Sementara pas waktu musim hujan itu ironisnya pas waktu musim hujan. Jadi kalau musim kemarau ini kekeringan, pas waktu musim penghujan ini banjir. Papang juga menunjukkan bukti bahwa kawasan Kars di sini telah rusak dan perlu dikembalikan. Jadi masih ada air yang menetes dari ini stalaktit.
yang menggantung itu. Jadi kalau ada air yang netes itu berarti masih hidup. Masih hidup. Itu Kalau yang ini udah mati. ini sudah mati, pertanda kars ini masih hidup atau sudah mati itu seperti itu. Istilahnya begini, kalau kita ngomong kars itu kan ibaratnya dia di permukaan bumi itu seperti spon gitu, seperti spon yang buat nyuci piring itu kan. Ini kan ada yang spon itu dua lapisan, yang satu yang lunak itu yang warna kuning, dan ada yang keras yang warna hijau itu. Nah, sementara yang warna hijau ini kan di atas. Nah, kalau warna hijau ini kan keras nih Mas. Kalau pas waktu hujan turun, ini tidak ada tumbuhan yang sebagai penangkap air hujan yang menyalurkan air hujan ini bisa meresap ke sela-sela pori tanah itu. Nah, ini yang akhirnya meresap ke spon itu tadi yang lunak tadi yang istilahnya karsnya itu kan sponnya bumi kan gitu. Sponnya bumi. Nah, di sini jadi yang kita kampanyekan ya kita harus melestarikan yang di atas biar yang di bawah sumber mata airnya ini terjaga. Karena apa? Kalau yang di atasnya gundul, air ini langsung mengalir ke laut Mas gitu loh. Jadi dia nggak ngeresep ke tanah. Akhirnya pas waktu hujan, pas waktu musim penghujan, ini di sini banjir Mas. Jadi airnya keruh ini. Oh, dipecah lagi ya. Dan sekitar tahun 2015, Papang dan kawan-kawannya yang tergabung dalam SSI mulai melakukan penanaman di sekitar kawasan Kars. Ayo menanam kan gitu, ayo melakukan tutupan sumber, terus melestarikan lahan-lahan yang tegakannya itu tidak ada, jadi lahan gundul lah istilahnya seperti itu. Biar apa? Biar sumber mata airnya itu lestari dan harapan kami tidak terjadi bencana kekeringan lagi ketika tanaman yang kita tanam itu sudah tumbuh mungkin 5 atau 10 tahun, kita sudah bisa lepas dari bencana yang namanya kekeringan dan kalau musim hujan banjir itu. Itu seperti itu Mas. Inilah edukasi yang dilakukan Papang dan kawan-kawan SSI. Ini disepakati sih, sing ruwet ora dikai banyu blas. Papang juga melibatkan warga dalam pembuatan rampam untuk mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi yang ramah lingkungan karena tak membutuhkan listrik. Ini ada dulu, ini ada sekarang kan seperti itu. Nah, sekarang ini kita mulai belajar bersama dengan masyarakat, petani hutan dan lain sebagainya. Bagaimana kita ini memulihkan ekosistem yang dulu itu terjaga turun-temurun. Supaya apa? Agar supaya anak cucu kita nanti ini masih bisa menikmati apa yang dulu diwariskan dari nenek moyang kita. Bagi Papang, menanam pohon, melakukan edukasi, hingga bergerak bersama-sama menolak tambang adalah untuk keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Sebab baginya, berlangsungnya kehidupan yang ia dan orang lain rasakan saat ini adalah berkat kehidupan sebelumnya yang telah menjaga alam. Kalau hulu sungai ini dirusak, jadi apa yang kita lakukan di sini pelestarian kars, mungkin kita memperhatikan lingkungan sampah, terus pelestarian sumber mata air dan lain sebagainya. Ini akan menjadi sia-sia ketika hulu sungainya ini bakalan habis dikeruk, dihancurkan oleh industri-industri ekstraktif itu. Jadi ya di sini otomatis sangat berbenturan langsung gitu loh. Kepentingan kita melestarikan kawasan kars dengan kepentingan industri ekstraktif yang akan mengeruk alam di Trenggalek pada umumnya, yang nanti imbasnya juga ke Panggul juga karena ini wilayah aliran sungai, itu ya ini otomatis ini berlawanan sama kita Mas, kan seperti itu. Jadi kalau kita melestarikan alam, otomatis kita menolak industri ekstraktif itu. Jika kawasan kars terjaga, ketersediaan air juga akan terjaga. Satwa dan tanaman yang hidup di dalamnya juga terlindungi. Papang tak sendiri, ada ratusan kawan-kawan yang tergabung dalam ART yang mempunyai visi dan misi yang sama.
yaitu menjaga Trenggalek untuk keberlangsungan generasi berikutnya. Semangat itu terus tumbuh ketika pemerintah setempat, yaitu Bupati Trenggalek Muhammad Nur, juga turut mendukung pembatalan perizinan PT SMN. Dan ini air ini bersih ya, Bro? Bersih nih Mas. Cuman kandungan air kapurnya yang tinggi gitu loh. Oh, Jadi kalau dikonsumsi ini direbus dulu, habis itu baru bisa. direndam biar kandungan kapurnya ini mengendap, baru nanti bisa dikonsumsi kayak gitu. Nah, di masalah kesehatan itu ada pengalaman juga karena air yang mengandung kapur tinggi ini kan bisa menyebabkan batu ginjal kan gitu. Nah, salah satu obatnya apa? Ada di sebelah kita. Minum air kelapa rutin. Ini untuk meluruhkan kandungan kapur yang ada di ginjal. Jadi alam sudah menyediakan. Alam sudah menyediakan obatnya sebenarnya gitu loh. Tinggal kita itu mau belajar enggak sih dari alam gitu aja. Ini Mas.